Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Taurus hari ini ya kita membahas tema di mana tema kita kali ini adalah bakat spesial yang diberikan semesta untukmu. Apa bakatmu ya? Atau kalau dibilang bakat terpendam kamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Kita lihat apa yang terjadi. Taurus, dan apa bakat spesial kamu dari semesta? Wow, saya lihat di sini ya, kamu diberikan talenta ya. Kamu itu orangnya sangat bijaksana ya, bijaksana dalam artian di sini mungkin kamu sudah tahu sebenarnya ya, tetapi terkadang kamu kayak ragu akan dirimu ya. Kamu itu bisa jadi jaksa atau pembela ya, pokoknya bijaksana dalam keputusan, dalam bertindak, berucap ya. Jadi kamu tuh bisa kalau dibilang ya karakternya dewasa ya, jadi tidak pelin-pelan, tidak kekanak-kanakan, dan itu adalah bakat kamu. Bakat ini kan artinya sudah ada dalam jiwa, di dalam jiwa kamu yang mana kamu berjiwa kepemimpinan ya. Dan kalaupun seandainya ada yang bertikai, kamu bisa jadi penengah. Mungkin kamu di sini bisa jadi moderator ya. Moderator ini kan ibaratkan kalau pembawa acara, terus habis itu ada berdebat gitu ya. Kamu bisa tegas untuk melerai mereka. Jadi ada jiwa kepemimpinan dari dirimu yang mana ada power ya. Kamu juga bisa menjadi owner, pimpinan, di mana kamu bisa menjadi pimpinan yang teladan. Ya, jadi kalau ada yang bilang Taurus itu orangnya pemalu, ya itu mungkin semua lahiriah. Cuman kamu tuh punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi bicara malu dan tidaknya itu dari kepribadian kamu, keberanian kamu, dan mental dan kebiasaan. Kalau kamu memang macam contoh, kayak saya malu bicara depan banyak orang, itu sebenarnya karena faktor tidak biasa. Kalau kamu biasa pasti akan nggak malu lagi ya, karena ini bakat ya. Oke, berikutnya kita lihat apa yang sebenarnya ada yang terpendam. Wow, kamu nih ini ya pengamat ya, jeli. Jadi semesta memberikan kamu itu insting yang kuat. Oh, ternyata ini kayaknya cocok dengan ini. Kalau saya ambil ini resikonya di sini. Jadi kamu tuh kayak macam apa ya? Tahu bisa menilai sesuatu dengan tepat ya, insting kamu kuat. Contohnya kayaknya kalau saya mau buka usaha yang cocok ini, usaha yang cocok ini, ataupun mungkin kondisinya kamu melihat orang lain aja, kamu sudah tahu oh ini karakternya kayak gini, oh ini dia nih orangnya kayak gini ya, dari lihat rupanya saja ya.
Jadi seperti gitu, kamu bisa menilai karakter orang ya. Kamu punya intuisi juga kuat ya. Jadi kalau macam ada orang yang mungkin menipumu atau mungkin tidak jujur padamu, kamu udah tahu gerak-geriknya ataupun mungkin intuisi kamu aja. Contoh orang ini nggak sesuai dengan kamu ataupun mungkin dia mau memanfaatkan kamu udah tahu. Kok saya risih ya? Ataupun mungkin kondisinya kamu ada di lingkup seseorang yang energinya negatif, kamu pulang itu kayak kok saya capek sekali ya. Langsung kamu bisa menyerap itu. Jadi ada beberapa yang mungkin Taurus tidak mengerti akan ini. Contoh ya, kamu kerja, kok saya kerja tapi kok macam badanku capek sekali. Padahal kamu tidak tahu bahwa kamu tuh menyerap energi-energi dari orang-orang yang negatif. Ada beberapa yang saya merasakan di sini dia belum sadar bahwa kamu itu bisa menyerap energi orang. Jadi kalau kamu orang berbahagia, kamu juga bisa ikut berbahagia. Tetapi pada saat kamu sedih ataupun orang itu sedih, kamu bisa menjadi spons, menyerap energi mereka. Jadi contohnya kalau kamu di lingkungan toksik, hidupmu tuh penuh dengan keruwetan, pusing, stres. Kenapa? Karena virus dari mereka tertular. Ya. Walaupun mungkin kamu tidak sadari itu. Macam contohnya ya, pagi-pagi kamu pergi ke kantor, tiba-tiba belum apa-apa, aduh kok badan saya nggak nyaman gitu ya. Pulang tidur malam kok bangunnya pegal-pegal. Ya, mungkin kamu berpikir secara logika, aduh ini kayaknya salah tidur ya, sampai badanku pegal-pegal atau bagaimana. Padahal kamu tidak tahu bahwa kamu lagi menyerap energi negatif yang mana kamu bawa pulang, energi itu ke rumah, tidur nggak nyenyak karena energi negatif itu masih ada di dalam dirimu, belum kamu buang. Ya, jadi tidurmu nggak nyenyak. Kembali lagi ke siklus itu dengan orang-orang yang sama. Jadi dalam tanda kutip ya, bukan berarti orangnya, tapi energi. Ya, bukan berarti saya bilang orangnya itu toksik atau apa. Ya, ini kita bicara energi aja. Orang tidak toksik juga, tapi kalau mungkin dia punya masalah di rumah atau mungkin putus cinta, itu kamu bisa nyerap loh. Jadi seakan-akan kamu tuh ikut merasakan akan apa ya, kalau dibilang rasa lelah hatinya gitu. Makanya kamu jangan kaget kalau kok hidup saya kok gini-gini ya, ruwet terus capek, gampang lelah. Ya. Karena ya itu, kamu menyerap energi, kamu cepat ya. Cepat apa ya? Cepat kayak macam dibilang ya, kalau magnet ya, menarik energi-energi mereka. Ataupun bahkan mungkin kondisinya, kok saya belum pernah ketemu orang itu tapi kok saya senang ya. Kok macam nyaman lihatnya, terus hati itu tenang, damai. Itu berarti kamu menyerap energi positif dari orang itu. Tetapi saya lihat di sini kebanyakan yang negatif ya, karena kamu terkoneksi dengan orang di circle yang agak sedikit dibilang tingkat kesadarannya rendah ya. Jadi banyak ngeluh, banyak emosi, kadang-kadang banyak kesedihan. Jadi ya itu, akhirnya kembali lagi ke dirimu, di mana kamu juga ikut hidup juga agak sedikit cemas, pesimis. Makanya saya bilang circle juga itu di ini ya, dilihat kita berteman atau di lingkup orang mana, seperti gitu. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Swords. Wow, saya lihat di sini kamu akan sebenarnya bisa berjiwa petualang ya, ataupun kalau dibilang kamu punya sesuatu itu pasti bisa terwujud. Kenapa? Kamu kerja keras, kamu orangnya ini kuat sebenarnya ya, cuman kamu tuh kadang-kadang apa bisa, apa mungkin, apa ini, apa itu ya, kurang ada kepercayaan diri. Padahal semesta aja sudah bilang ya, bakat spesialmu ini dalam artian bakat terpendam kamu yang mungkin kamu ragu sendiri, apa bisa. Padahal semesta sudah memberikan loh. Ini bakat ini dalam artian dari lahir ya. Saya lihat di sini fisik kamu kuat. Ya. Tapi kadang mager-mageran. Jadi bukan dari pribadimu, tetapi karena pikiranmu yang membentuk kemalasan itu. Karena mungkin juga yang tadi saya bilang, kamu menyerap energi negatif dari orang-orang malas, akhirnya kamu juga ikut malas. Padahal kamu bisa. Kamu ini orang kuat. Apa yang kamu inginkan tuh bisa terwujud dengan action, ya. Tuh. Ya, jadi tangguh. Kadang-kadang juga kamu tuh kayak orang bilang keras kepala gitu, tetapi ya yang positif, jangan sampai keras kepala yang negatif. Ya, karena apa yang kamu inginkan itu bisa seiring waktu bisa terwujud dengan action, ya. Jadi jangan kaget kalau seandainya orang-orang itu berpikir bahwa kok Taurus cepat move on ya, kok Taurus cepat kembali up ya. Mungkin kamu di titik nol, tiba-tiba kamu cepat untuk bisa up lagi, bangkit lagi. Ya itu karena
dari dirimu, punya potensi sebenarnya. Dimana kamu tuh kuat, mental kamu up, daya juang kamu tinggi. Cuman terkadang kamu tidak menyadari itu. Seperti gitu ya. Jadi kamu merasa bahwa aduh saya ini lemah, saya ini. Padahal semesta sudah memberikan kamu fisik yang kuat, kecerdasan. Ya, macam contoh kamu ini cerdas. Cuman kadang nggak mau belajar. Nah itu kan berarti sama saja. Ya, kamu nih mental juangnya tinggi, cuman terkadang kamu tuh ikut orang-orang yang tukang gengsi, akhirnya kamu juga ikut gengsi, dan akhirnya hidupmu nggak bisa baik. Ya, kamu nggak usah gengsi, ikut ke kata hati. Ya, action, hidup pasti akan jauh lebih baik. Ya, karena apa yang kamu inginkan bisa semua terwujud, tetapi itu harus balance, ada tindakan, ada action. Ya, karena ibaratkan tangan kamu tuh kayak apa ya, kalau dibilang orang itu kan ada tangan-tangan yang dingin, tangan panas, orang biasa bilang seperti gitu ya. Kamu ini termasuk tangan dingin, cuman karena kamu cepat menyerap energi orang, jadi kadang-kadang energi negatif itu yang lebih dominan dalam dirimu. Akhirnya kamu tidak mau bekerja, padahal kalau kamu bekerja tangan kamu dingin, ibaratkan apa yang kamu bisa, apa yang kamu kerjakan itu pasti berhasil kalau kamu tekun dan fokus dan percaya. Ya, cuman itu kadang-kadang kamu lebih ke negatif, lebih dominannya, dan akhirnya kamu merasa ragu, merasa tidak cemas, dan apa yang kamu lakukan pasti gagal. Kenapa? Karena dirimu yang tidak menginginkan itu. Jadi dirimu ragu-ragu kan berarti kamu menginginkan kegagalan atau menginginkan ketidakberhasilan, dan itu terjadi karena keraguan-raguan itu. Jadi sekarang itu berpikir positif, apa yang kamu mau itu pasti terwujud. Itu saja dalam benakmu, dalam pikiranmu, sambil action. Tuh. Ya, tangan kamu tuh dingin, contohnya ya. Kamu bertanam ya. Kalau kamu tekun itu subur loh. Ya, atau kamu masak ya, pasti masakan itu enak. Walaupun mungkin kondisinya cuma masak super mie doang. Tapi biasa seperti gitu. Kok super mie nih bumbunya sama, takarannya sama, semuanya sama, mereknya sama, tapi kok beda tangan, beda rasa. Nah, seperti gitu. Nah ya, macam contohnya kalau kamu merasa bahwa Kak Ico saya masaknya nggak enak, itu karena kamu kurang biasa aja. Coba kamu rajin masak, kamu pasti akan lebih peka dengan rasa dan pasti enak. Itu karena kamu kurang biasa, kurang terlatih. Makanya tadi saya bilang harus dilatih. Macam contoh kamu sudah pintar tapi malas belajar, artinya daya ingat kamu bukan pintar juga sih, maksudnya daya ingat kamu kuat. Berarti kan itu sudah setidaknya setara dari IQ kamu sudah up kan, cuman malas belajar. Jadi ya sama saja, walaupun kita punya IQ-nya tinggi tapi malas belajar ya jadi kosong. Karena kita nggak tahu apa-apa. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya. Apa yang spesial dari dirimu? Wow, saya lihat di sini ya. Kamu nih komunikasinya bagus. Cuman terkadang apa ya kalau dibilang banyak diam. Jadi kalau kita bicara komunikasi di sini ada the chariot ya. Orang bicara ini, bicara itu, kamu tuh kadang-kadang bimbang, ragu ya. Jadi kalau macam contoh kata hatimu mau ke kiri, kamu ikut orang ke kanan. Ya padahal sebenarnya ini kalau bicara dagang ya. Contohnya saya nih kan senang dagang. Jadi kan bicara komunikasi kamu bagus. Di sini kan komunikasi bagus. Tapi kamu bingung dagang apa. Nah, kamu minta saran lagi ke orang lain atau keluarga atau yang lain. Akhirnya kamu bimbang. Ya, padahal sebenarnya dari dagang bisa, dimanapun sebenarnya. Ya, yang bicara public speaking bisa menawarkan, jadi sales, ya, ataupun jadi motivator, ya, atau jadi guru. Nah ini yang bicara-bicara gitu. Ya, ada yang bilang Kak Ico, saya ini pendiam. Itu karena kamu belum biasa. Sebenarnya kamu tuh bisa jadi penceramah, jadi ustazah. Tinggal kamu cari bahan, dibiasakan bahasanya, pasti bisa. Ini udah ada bakat. Cuman terkadang kamu apa iya. Ya, karena kepercayaan diri kamu nggak ada. Ya, jadi harus bisa lebih mengasah kemampuanmu. Ini sudah ada, tinggal diasah, dipertajam, ya, supaya bermanfaat
Kalau pakai parang tumpul ini, contoh kita pakai parang ya, masa kita bisa membelah kayu yang bagaimana gitu? Nggak mungkin, harus diasah dulu kan, supaya tajam, supaya bermanfaat. Nah ini sama dengan kamu, ibaratkan kamu tuh sudah parang tapi masih tumpul, diasah. Ya, ini tentang bicara berarti kamu bisa mempengaruhi orang lain. Ya, bakat kamu tuh bisa mempengaruhi orang lain, tapi terkadang kamu yang terpengaruh orang lain. Kenapa? Karena kamu meragu terhadap dirimu dan akhirnya lebih banyak menerima masukan orang dibandingkan mengikuti kata hatimu. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya. Yang terakhir, ya. Wow, kamu di sini ada ini ya, temperance, ada spiritual. Berarti mungkin yang tadi saya bilang ya, mungkin kamu nanti jadi ustazah ya, ataupun mungkin kamu lebih ke psikolog. Kalau spiritual kan artinya lebih tentang jiwa ya. Berarti entah kamu ke psikolog ya, mental health gitu ya. Pokoknya jadi penyembuh ya, seperti gitu, penyembuh secara mental, ataupun mungkin kamu jadi ustazah, penceramah ya, ataupun mungkin kamu juga bisa penyembuh lewat energi. Yang tadi saya bilang di sini kan kamu bisa mentransfer energi kamu, jadi mungkin kalau mau dibilang ya kamu bisa jadi penyembuh nih dalam artian untuk mengusir energi negatif, tetapi itu harus ada di grade-grade tertentu ya. Itu makanya saya bilang tingkat spiritual kamu yang harus diasah lagi. Kamu ada di tingkat spiritual yang mana kamu punya bakat untuk menyembuhkan seseorang, entah mengusir roh jahat ataupun mungkin dalam sakit ya, ataupun mungkin kondisinya ya sakit itu dalam tanda kutip ya. Sakit ini kan ada black magic. Kalau sakit yang tadi saya bilang psikolog, ini berarti sakit mental. Nah ini, jadi kamu bisa jadi penyembuh antara dua ini, entah black magic ya, ilmu kasat mata, dan ilmu modern atau ilmu ilmu sains seperti gitu ya. Bisa jadi penyembuh seperti gitu. Wah ini bagus ya. Seperti gitu ya Taurus, ambil positifnya ya, dan bakat-bakatmu ini ada di dalam dirimu, sudah ada, tinggal kamu asah ya. Dan jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.